Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Masyaallahu kan wa malam yashalam yakun la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Apabila kita melihat kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa pergi menghadap Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan wahyu, Nabi Musa sempat meninggalkan kaumnya di belakang bersama Nabi Harun. Allah Subhanahu wa taala bertanya pada Nabi Musa, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang menyebabkan kau pergi tergesa-gesa sehingga kau meninggalkan kaummu, hai Musa? Nabi Musa mengatakan, "Mereka ada di belakangku ya Allah. Harun bersama mereka membimbing mereka untuk mengikuti jejakku kemari." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sesungguhnya aku telah menguji kaummu, membiarkan Samiri melakukan apa yang diinginkan, menggoda kaummu." Di mana Samiri dengan kemampuan sihirnya menciptakan patung anak sapi yang kemudian diklaim sebagai Tuhannya. Maka Bani Israel mengikuti bujuk rayu Samiri dan menyembah patung anak sapi tadi. Mendengar demikian, Nabi Musa kaget dan malu di hadapan Allah. Beristighfar beliau kepada Allah, lalu beliau kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbanan asifa. Begitu sampai di kaumnya, betullah kaumnya sedang berada dalam kesesatan akibat ulah yang dilakukan oleh Samiri. Patung anak sapi yang dibuat dari kumpulan perhiasan yang dipanaskan kemudian dibentuk oleh Samiri, lalu dia meminta jin masuk ke dalam patung anak sapi tadi dan bersuara, membuat Bani Israel yang mudah terbujuk rayu oleh tipu daya Samiri ini menyembahnya sebagai Tuhan. Maka Nabi Musa kemudian mengambil patung anak sapi tadi, melemparkannya, menghancurkannya. Dalam satu cerita, Nabi Musa juga membakar beberapa kepingan lalau yang sebetulnya berisi perjanjian yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Yang menarik di sini adalah ketika kaumnya bertobat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel yang menyembah patung anak sapi ini untuk bertobat. Dan caranya adalah dengan dibunuh oleh orang-orang yang beriman. Fatubu ila barikum faktulu anfusakum. Bertobatlah kalian pada Tuhan pencipta kalian dan bunuhlah diri kalian sendiri. Kalimat faktulu anfusakum mengandung arti bahwa mereka yang menyembah patung anak sapi ini, betapapun jumlahnya ribuan, taubatnya adalah dengan dibunuh oleh mereka yang beriman. Namun tugas ini tidak sampai selesai, hukuman ini tidak sampai selesai dilaksanakan karena mereka yang dibunuh ini yang akan dihukum mati sebagai pertobatan mereka menolak untuk dihukum mati dan menyerang mereka yang beriman. Sehingga berperang mereka hingga Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar hukuman itu dihentikan. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Ya Allah, jika kau biarkan hukuman ini terjadi atas umatku, maka habislah mereka." Nabi Musa AS berkata pada Allah Azza wa Jalla, "Ya Rabb, jika hukuman ini dibiarkan berlaku atas mereka, maka habislah umatku, lalu siapa yang akan menyembahmu ya Allah? Tapi jika engkau mengampuni mereka, mereka adalah hamba-hambamu juga, dan bukankah engkau maha pengampun ya Allah?" Maka karena permintaan inilah qadarullah, dalam satu cerita disebutkan Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar hukuman itu dicabut dan hukuman itu pun dicabut. Mereka yang sudah meninggal dunia, Allah menerima taubat mereka dan Allah mengampuni dosa mereka. Sementara mereka yang belum dihukum mati pun ketika mereka bertobat, Allah terima taubat mereka. Namun yang menarik di sini adalah ketika mereka yang terkena oleh propaganda Samiri, yang disesatkan oleh Samiri, itu taubatnya dengan dibunuh, tapi Samirinya tidak dibunuh, dia malah diusir. Kenapa diusir tidak dibunuh? Padahal dia biang keroknya. Ternyata Samiri ini telah ditetapkan Allah untuk hidup sampai akhir zaman. Kenapa Samiri dibiarkan hidup padahal dia adalah biang kerok dari kesesatan Bani Israel? Bukankah dia yang menipu Bani Israel sehingga menyembah patung anak sapi yang dia buat sendiri? Sementara Bani Israel yang tersesat, mereka harus dibunuh. Sementara Samirinya tidak. Karena yang membunuh Samiri bukan Nabi Musa AS. Bukan pula Rasulullah SAW atau bahkan Nabi Isa AS.
akan membunuhnya pada zaman Nabi Isa, tidak. Tapi Nabi Isa alaihissalam lah yang memang orang yang membunuhnya, tapi nanti di akhir zaman. Sehingga nas ini memberikan tekanan kuat bagi kita bahwa Nabi Isa alaihissalam hari ini masih ada dan beliau masih hidup. Dan Allah Azza wa Jalla akan menurunkan Nabi Isa kelak di akhir zaman. Tepatnya di Masjid Umawi di Damaskus Timur, tepatnya di Aleppo, masjid yang bermenara putih. Di saat itulah Allah akan menurunkan Nabi Isa untuk menunaikan tugas-tugas penting. Selain membunuh babi, selain menghancurkan salib, menghapuskan pajak, tugas utama Nabi Isa AS kelak di akhir zaman adalah membunuh Samiri yang di zamannya sempat bertemu dengan Nabi Isa AS, mengaku Yudas Iskariot, dan dialah yang digantung di tiang salib. Jadi sebetulnya siapa Samiri ini? Kita mengenal Imam Bukhari. Imam Bukhari sebetulnya adalah kauniyah, bukan nama asli. Kenapa dinamakan Imam Bukhari? Disebut Imam Bukhari karena beliau lahir di Bukhara. Kita punya seorang syekh besar, ulama besar, Syekh Nawawi. Beliau mendapatkan kauniyah Al-Bantani karena lahir di Banten. Begitu pula dengan Samiri. Konon ceritanya dia lahir di Samirah 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam diutus. Samirah adalah satu kota yang berada di Palestina. Karena dia lahir di Samirah, maka dia diberi nama Samiri. Dia lahir dari seorang ayah dan ibu yang memiliki silsilah yang aneh. Ayah dan ibunya lahir dari proses inses, adik dan kakaknya berzina, lahir ayahnya, adik dan kakak berzina, lahir ibunya. Lama pernikahan mereka 30 tahun tidak melahirkan anak. Di tahun ke-30 pernikahan mereka, di saat istrinya sedang menstruasi, disetubuhi oleh ayahnya. Qadarullah, hamil istrinya dan melahirkan sosok yang kemudian diberi nama Samiri. Allah berikan kelebihan kepada Samiri. Betapapun kelahirannya menjadi penderitaan bagi kedua orang tuanya. Tapi Allah berikan ketangguhan bagi usia Samiri, ditangguhkan sampai akhir zaman. Bahkan Allah berikan kecerdasan kepadanya 60 tahun di atas akal jenius manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keahlian kepada dia, mukjizat kepada dia, atau istidrat tepatnya. Perangsang yang yaitu kemampuan sihir melakukan apapun yang diinginkan. Semestinya kelebihan ini dijadikan sebagai sarana bagi dia untuk makin bertakwa kepada Allah, makin beriman kepada Allah. Tapi kenyataannya tidak. Kelebihan yang Allah berikan, umur yang panjang, kecerdasan, kemampuan trik-trik sihir, membuat dia sombong bahkan mengaku Tuhan. Di saat dia angkuh menyatakan dirinya sebagai Tuhan, di saat itulah Samiri mendapatkan gelar Dajjal. Memiliki kesamaan kelahiran dengan iblis dari suku Al-Haris. Sama-sama dilahirkan di kampung yang dihancurkan dengan azab Allah melalui tangan malaikat Jibril. Sama-sama diselamatkan ketika masih balita. Sama-sama ditempatkan di pengasingan. Ajazil diselamatkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, maka hidup bersama para malaikat di alam malakut. Sementara Samiri diselamatkan malaikat Jibril, ditinggalkan di sebuah pulau yang bernama Pulau Sokotra di Laut Yaman. Konon pulau inilah yang menjadi tempat dibesarkannya Samiri di usia 5-20 tahun. Setelah dia usia 20 tahun, dia melek terhadap dunia. Di saat itulah dia menolak untuk beriman kepada Allah. Dia memilih sebagai penantang dan pembangkang. Maka Allah memberikan gelar kepada Samiri Al-Kazab atau Dajjal, yang artinya pendusta. Dia keliling kepada zaman para nabi. Dia masuk ke zaman Nabi Musa, di zaman kepada nabi-nabi sesudah Nabi Musa menyesatkan kaumnya, termasuk di zaman Nabi SAW. Dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Dan dialah yang berkhianat memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi, dan dialah orang yang Allah serupakan wajahnya menjadi wajah Nabi SAW. Dan dialah yang digantung di tiang salib. Keyakinan saya, dialah Dajjal yang menjadi fitnah terbesar bagi umat manusia di akhir zaman. Maka tidak salah jika para nabi dan rasul mengingatkan kaumnya akan bahaya fitnah Dajjal ini, termasuk Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal sebagai fitnah yang terburuk di akhir zaman ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan iman Islam kepada kita, sehingga apapun fitnah Dajjal yang ada di hadapan kita tidak sempat membuat kita
tertipu dengan bujuk rayunya. Bahkan kita sempat selamat menyelamatkan iman dan Islam kita, selamat dari fitnah Dajjal bersama keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Saya Rahmat Baikuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.